Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Akhirnya ada yang memberi saya uji coba ujian nasional Ucun 2 ya. Terima kasih pada Mas Bobon yang sudah memberi soal ini pada saya ya. Ini akan segera saya bahas untuk melihat pembahasan saya yang lain. Ya. Ini soal yang ditunggu-tunggu banyak orang ini, Ucun 2 ini. Nah, ini adalah Ucun 1 dan beberapa TO dari tryout dari sumber lain ya. Macam-macam sumbernya ini. Playlistnya ini nanti akan bisa dilihat di ini di bawah di kolom deskripsi. Ya, kalau ingin bergabung dalam grup, saya ada grup Geng Soal Hots untuk Facebook, ada juga grup di Telegram ya. Silakan bergabung gratis. Oke. Sekarang langsung saja kita bahas Ucun 2. Nah, ini sudah ditunggu-tunggu ini. Oke. Mulai kita nomor 1. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Wah, ini mirip dengan yang pertama ini. Benar skornya adalah 4. Ya. Salah minus 2. Apabila salah, skornya adalah minus 2. Dan tidak dijawab, skor minus 1. Tidak dijawab, skor minus 1. Ya. Dari 40 soal yang diberikan, dari 40 soal, ya, Keiza dapat menjawab 36 soal. Ada 36 soal dijawab, berarti yang tidak dijawab ini 4. Ini tidak dijawab. Ya, dari 4 dikalikan T nanti yang tidak dijawab. Oke. Nah, dari 36 ini, jika skor yang diperoleh Keiza 74, ya, berarti maka banyak soal yang dijawab salah, yang ditanya salah. Berarti di sini ada yang benar, ada yang salah. Yang benar ini nanti, benar itu adalah salah dikurangi 40. Ya, yang benar itu salah dikurangi 36. Kebalik, 36 dikurangi salah, yang benar itu. Ya, 36 yang dijawab dikurangi yang salah itu yang benar. Ya, ini nanti yang salah, ini ya tetap salah, yang salah. Nah, yang salah berarti adalah yang salah, S. Ya, yang salah nanti kita kalikan min 2, sedangkan yang benar itu nanti kita kalikan 4. Ini kita kalikan 4. Dan di sini yang tidak dijawab, ya 4, ini tidak dijawab kalikan min 1. Jadi ini 4 dikali min 1. Ini kalau kita total, ya, ini harus menghasilkan jika skor yang diperoleh Keiza 74, skornya harus 74. Oke. Nah, sekarang 36 kali 4. Ya, saya gunakan kalkulator saja. Ini kita jumlah ya, 36 kali 4. Nah, taruh di sini. 36 dikali 4 sama dengan 144. 144. Ini 4 kali salah berarti minus 4 salah. Ini salah kali 2 adalah minus 2 salah. Minus 4. Jadi sini adalah minus 4 ya. Ya, 4 kali min 1. Minus 4 ini harus 74. Totalnya harus 74. Berarti minus 4 salah ya, ditambah 140 sama dengan 74. Maka minus 4 salah sama dengan 140 dikurangi 74 atau 74 kurangi 140 ya. Ini kurangi 4 ya. 140 kurangi 74, kurangi 74. Ya, 66. Ya. Jadi ini adalah 66 minus ya. Maka salah sama dengan 66 bagi 4. Wah, ini kok koma ya? 66 dibagi 4. 16,5. Banyak soal yang dijawab salah. Wah, ini apa saya ada yang tidak teliti, kita cek lagi. Jadi soalnya adalah 40. 40 yang dijawab Keiza dapat menjawab 36. Dari 40 yang 36 itu dijawab, yang 4 berarti tidak dijawab. Ya, setiap jawaban benar skornya 4, salah minus 2 dan tidak jawab min 1. Nanti yang tidak dijawab adalah 4 kali min 1. Oke ya. Kemudian yang salah dikalikan minus 2
Nah, yang benar itu adalah 36 dikurangi yang salah. Jadi benar ini dikurangi jadi 36 dikurangi salah. Jadi 36 kali 4 saya ulang lagi ya. 36 kali 4, 36 dikali 4 sama dengan 144. Di sini 4 kali salah adalah ini minus 6 salah seharusnya. Minus 4, minus 2 kan minus 6. Nah ini ada jawabannya. Kalau ini berarti 66 bagi 6 adalah 11. Dan jawabannya ada. Maaf tidak teliti. Oke, sekarang nomor berikutnya yang nomor 2. Semoga teliti ya. Oke. Nah ini agak serem ini soalnya. Jadi di sini akan saya del dulu ini biar Jadi soalnya adalah seperti ini. Ini adalah P maka nilai setengah dikurangi P. Ya ini biar saya tidak nulis lagi, saya copy saja. Ya ini saya pindah sini untuk saya analisa. Ya. P-nya itu nilainya berapa sih P itu? Nah, ini kita modifikasi sedikit. Ya 1/2 kali 3. 1/2 kali 3 ini 1 ini adalah 3 dikurangi 2. Nah, idenya seperti ini, 3 dikurangi 2 dibagi ya. Nah, ini biar hemat tempat akan panjang kelihatannya ini. 1 ini jadikan 3 dikurangi 2 dibagi 2 kali 3. Ditambah 4 ini 1 ini adalah 4 dikurangi 3 dibagi 3 kali 2. Ditambah 1 ini adalah 5 dikurangi 4 dibagi 4 kali 5. Maaf, ini adalah 3 kali 4. 3 kali 4. Nah, dan seterusnya sampai ini nanti adalah 50 dikurangi 49 dibagi 49 dikali 50. Ya sama dengan P. Nah, ini bisa kita pisah. Kalau saya punya A ditambah B per C itu kan bisa kita jadikan A per C ditambah B per C, ya kan? Nah, kalau ini minus, ya diganti minus sama aja. A minus B per C ini akan menjadi A per C minus B per C. Nah, ini akan kita rubah, ya. Ini akan menjadi 3 dibagi 2 kali 3 dikurangi 2 dibagi 2 kali 3 ditambah 4 dibagi 3 kali 4 dikurangi ya dikurangi nah, dikurangi 3 dikali 3 kali 4 ditambah 5 dibagi 4 kali 5 dikurangi 4 dibagi 4 kali 5 ditambah di sini dan seterusnya ya, dikasih dan seterusnya sampai kapan? Sampai 50 dibagi 49 kali 50 dikurangi 49 dibagi 49 kali 50. Yang bisa kita sederhanakan, makanya gitu. Ini 3 dengan 3 dicoret, 2 dengan 2 dicoret, 4 dengan 4 dicoret, 3 dengan 3 dicoret, 5 dengan 5 dicoret, 4 dengan 4 dicoret, 50 dengan 50 dicoret, 49 dengan 49 dicoret. Hasilnya akan seperti apa? Hasilnya adalah 1/2 dikurangi 1/3 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 ditambah 1/4 ya. 1/4 dikurangi 1/5 kurangi 1/5 terus sampai di sini nanti 1/49 dikurangi 1/50 sama dengan P nanti. Nah, yang bisa kita coret. 1/3 ditambah 1/3 habis. 1/4 tambah 1/4 minus 1/4 tambah 1/4 habis. Minus 1/5 nanti dicoret dengan depannya terus sampai ini nanti bisa dicoret dengan depannya. Ini nanti pasti dicoret dengan 1/49. Ya, ini kan plus ya, ini tadi nanti pasti di sini pasti ada temannya minus. Ya, selalu seperti itu polanya. Jadi hasil akhirnya adalah setengah dikurangi 1/50 sama dengan P. Nah, yang ditanyakan adalah
nilai dari setengah dikurangi P. Padahal P adalah setengah min 1/50, maka setengah dikurangi dalam kurung P ini adalah, ini pakai merah saja ya. Pakai merah saja biar nampak gamblang. Nah, ini nanti 1/2 dikurangi, oke, 1/2 dikurangi P-nya adalah dalam kurung 1/2 minus 1/50. Ini sama dengan berapa? Kalau minusnya kita kalikan ke sini, setengah dikurangi setengah ditambah 1/50. Setengah dikurangi setengah habis, tinggal 1/50 adalah jawabannya, dan jawabannya adalah yang A. Wow, soalnya hot ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Usia Mita adalah setengah dari usia Rani. Jadi Mita ini adalah setengah dari Rani. Usia Rani 2/3 Dina. Rani sama dengan 2/3 dari Dina. Jika jumlah usia mereka bertiga adalah 78 tahun, jadi Rani tambah Mita tambah Dina ini sama dengan 76 tahun, maka selisih usia Mita dan Dina, Mita dikurangi Dina itu sama dengan berapa? Oke, kalau Mita dibanding, jadi M sama dengan setengah R ini boleh saya tulis ya, M dibagi R sama dengan 1/2. Artinya apa? M dibanding R adalah 1/2. Ini yang pertama ya. Yang kedua ya, ini juga bisa kita tulis ya, sama R per D sama dengan 2/3. Artinya R dibanding D sama dengan 2/3. Terus perbandingan ketiganya ya, di sini siapa yang didahulukan? Mita, Rani, Dina ya. Jadi terserah kita mengurutkan, tidak masalah ya. Mita, Rani, Dina gitu aja ya. Mita dibanding Rani dibanding Dina, ini nanti caranya adalah ya, Mita banding Rani dulu. Mita banding Rani ya. Ini adalah, ini sama dengannya saya taruh di sini ya. Ini Mita banding Rani adalah 1/2. Sedangkan Rani banding Dina, Rani dibanding Dina ini adalah 2/3 ya. Maka Mita dibanding Rani dibanding Dina adalah 1/2/3. Oke. Nah, kemudian jika RMD Rita Mita Dina adalah 76 ya. Jadi R yang ditanya M dikurangi D ya, Mita dikurangi Dina, selisih usia Mita dan Dina. Nah, siapa yang lebih besar? Mita apa Dina? Dina lebih besar. Jadi ini bukan M dikurangi D, lebih cocoknya adalah D dikurangi M. Ya, kita kan saya belum menyadari tadi. Yang besar selisih itu, yang penting yang besar kurangi yang kecil. Dina dikurangi Mita ya, Dina dikurangi Mita dibanding Rani tambah Mita tambah Dina itu sama dengan Dina dikurangi Mita. Dina dikurangi Mita adalah 3 dikurangi 1 yaitu 2. Dibanding Rani Mita Dina 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Ini adalah 1/3. Maka Dina dikurangi Mita adalah 1/3 dikali ini 76. Jadi Rani Mita Dina 76. Nah, 76/3 kita cari di sini. 76 dibagi 3 sama dengan angkanya enggak enak. 1 ini 3. Coba saya lagi ya. Oh ya ampun, 3/5 ya. 3/5. Maaf, saya salah baca.
Ini pasti banyak yang gergeten ini. Paling salah. Ya. Ini 1:2, ini 3:5. Usia Rani sama dengan 3/5 Dina. 3/5 dari Dina. Kemudian ini 3/5. Berarti ini 3/5. Ini adalah 3/5. Ya, 2 dan 3 itu KPK-nya adalah 6. Ini adalah 6 ya. 2 jadikan 6 itu dikalikan 3, 1 dikalikan 3 juga, ini 3. Di sini 3 dikalikan jadi 6 kalikan 2, 5 juga dikalikan 2 jadi ini 10. Ya kan? Oke, Dina dikurangi Mita adalah Dina dikurangi 10 dikurangi 3 adalah 7. Ya. Kalau ini ditambah 9 tambah 10 19. Ya, di sini tetap 7/19. Nah, di sini 7/19 kali 76. Sama dengan berapa? 7 kali 19 dibagi keliru. 7 kali 76 dibagi 19. Loh, kok clear. 7 dikali 76 dibagi 19 sama dengan 28. Ini adalah jawabannya, dan jawabannya adalah yang D. Wah, kalau nggak teliti bahaya ya. Kita lanjutkan nomor 4. Suatu pekerjaan akan selesai dalam 42 hari jika dikerjakan oleh 18 pekerja. Di sini hari, di sini pekerja. Hari dan pekerja berbanding terbalik. Karena semakin banyak pekerja, harinya semakin sedikit. Ya, semakin cepat diselesaikan. Suatu pekerjaan akan selesai dalam 42 hari. 42 hari dikerjakan oleh 18 pekerja. Setelah dikerjakan selama 6 hari, ya. Di sini dikerjakan selama 6 hari, ya. Pekerjaan itu berhenti sama 9 hari. Ya, setelah dikerjakan selama 6 hari, ya, seharusnya pekerjaan tinggal berapa? 42 kurangi 6. 42 dikurangi 6, yaitu sisa pekerjaan adalah kurang 36 hari. Kurang 36 hari dikerjakan oleh 18 orang. Nah, ternyata pekerjaan berhenti. Berhenti selama berapa hari? Berhenti selama 9 hari. Nah, sisa waktunya tinggal berapa sekarang? Ya, 36 dikurangi 9. 36 dikurangi 9. Sekarang sisa waktunya 27 hari. Bagaimana ini? Ya. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat pada waktunya, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan berapa? Ya. Kalau 36 kalau hari pekerjaannya 18 selesai dalam 36 hari. Nah, ini pekerjaannya berapa agar selesai dalam 27 hari, perbandingan terbalik. Artinya kalau bawah dibagi atas, ya, P dibagi 18 sama dengan atas dibagi bawah, ya. Jadi bawah dibagi atas sama dengan atas dibagi bawah, ya. Sama dengan 36/27. Sama-sama kita bagi 9, ya. Ini bagi 9 dapat 3, dibagi 9 dapat 2, ya. Kemudian 36 dibagi 3 dapat 12. Maka pekerjaannya adalah 2 kali 12, 24. Harus ditambah berapa? Ya, maka tambahan pekerja adalah 24 dikurangi 18. Ya, jadi pekerjaannya harus ditambah 24, 4 ditambah 2, 6. Jadi harus ditambah 6 orang. Paham ya? Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Anissa memerlukan 60 hari. Jadi Anissa butuh 60 hari melaksanakan pekerjaan. Sementara Elisa memerlukan 75 hari. Mula-mula Elisa dan Wina bekerja bersama-sama selama 25 hari.
selama 25 hari. Dalam 25 hari, ya 25 hari mereka bekerja bersama-sama. Nah, saat bekerja bersama-sama, berapa kecepatan keduanya? Satu bagi kecepatan Anissa Elisa itu adalah 1/Anissa ditambah 1/Elisa, sama dengan 1/60 ditambah 1/75. 60 dan 75 KPK-nya berapa? 90 bisa? 150 aja. Ya, jadikan 150. Maka ini jadi 150 tambah ini jadi 150. 60 jadi 150 berapa? 66 jadi 15, enggak bisa ya. 300 aja deh. 300. Nah, 375 bisa nanti. Ini jadikan 300. 300 ini tambah 300. 60 jadi 300 dikalikan 5. Ya, 75 jadi 300 kalikan 2. Sama dengan 7/300. Saat mereka bersama-sama, jadi Nisa ditambah Elisa bekerja bersama-sama, waktu yang dibutuhkan adalah 300/7 hari. Ya, dibiarkan dalam bentuk pecahan aja. Ya. Mula-mula bekerja bersama-sama dalam 25 hari. Kemudian sisanya dikerjakan Anissa seorang diri. Waktu yang diperlukan Anissa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah jadi di sini ada waktu 25 ini sama dengan tadi ya. Di sini ada hari, di sini ada pekerjaannya. Jadi pertama pekerjaannya itu ya senilai P. Pekerjaan ini waktu, ini pekerjaannya, ini hari, ini pekerjaan. Saat 25 hari ya, pekerjaan itu sebanyak P. Sebanyak P dikerjakan oleh mereka berdua. Kecepatannya berdua ya, berdua. Kita akan mencari sisa pekerjaannya tinggal berapa. Ya, sisa pekerjaannya tinggal, ini waktunya. Kecepatan, ini sisa pekerjaan. Nanti kita hitung pekerjaan ini sisa berapa hari. Ya. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Anissa memerlukan 60 hari, sementara Elisa 75 hari, Wina memerlukan ada Wina ya. 50 hari. Kemudian mula-mula Elisa dan Wina. Anissa memerlukan 60, Elisa 75 dan Wina 50. Mula-mula Elisa dan Wina bekerja, keliru saya. Elisa dan Wina. Terus sisanya Anissa seorang diri, kebalik saya. Maaf. Ada 3 orang ternyata ya. Ada 3 orang. Jadi ini angkanya kebalik, keliru. Ada 1 orang yang belum saya perhitungkan, yaitu Wina. Wina memerlukan 50 hari. 50 hari. Mula-mula Elisa dan Wina bekerja selama 25 hari. Ya. Oke. Jadi ini kayak gini loh. Kan kita punya rumus S sama dengan V kali T. Ini analogi ya. Jadi T ini waktu ya. V ini kecepatan. Kecepatan ini adalah 1/AE ini kayak kecepatan. Ya, T ini adalah waktunya. Jadi ini pekerjaan. Jadi ini kecepatan. Ya, V ini pekerjaan per hari. Ya. Ini kayak kecepatan pekerjaan per waktu. Ya, kayak sepernya. Dan T adalah waktunya. Ya, jadi ini analogi dengan rumus kecepatan sebenarnya. Ya. Jadi 1/AE ini adalah kayak kecepatannya. Ya. Jadi S ini adalah pekerjaannya. Jadi analogi dengan rumus jarak. Ya. Nah, ini sudah saya terangkan di buku pembahasan buku BSE. Oke. Ini sekarang Elisa dan Wina bekerja sama. Jadi EW, Elisa Wina.
Harusnya Elisa dengan W-nya ya. Ini W per E. Ya. Jadi W-nya 1/50, E-nya 75. Ini 50 aja, 1/50 dan ini 1/75. 1/75. Enggak jadi 60 ya, 50. Sama ya, kita jadikan 1/300. Sama dengan ini jadikan 300, ini jadikan 300. 50 jadi 300 kalikan 6. Ya, dikalikan 6, ini jadi 300 dikalikan 2. Jadi ini adalah 8/300 atau bisa kita jadikan 4/150 atau bisa 2/75. 2/75. Oke, jadi 2/75. Oke. Jadi nanti pekerjaan yang dikerjakan, jadi banyak pekerjaan. Jadi pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama 5 hari, ya pekerjaan selama T-nya ini ya, T-nya ini adalah 25 hari, T-nya adalah 25 hari, sedangkan V-nya ya yang menempati kecepatan ini adalah ini 2/75. 2/75. Lah S itu banyaknya pekerjaan kayak P. Jadi kayak analogi ya, analogi dengan kecepatan sebenarnya. S itu pekerjaan, jarak itu pekerjaan. Jadi sudah berapa banyak pekerjaan yang sudah dilakukan, ini bisa dihitung dari sini. Nah, V-nya adalah 2/75, ini adalah kayak V-nya. Sedangkan waktunya ya adalah 25. Jadi banyaknya pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah ini 2/3. 2/3 dari pekerjaan. Jadi 2/3 dari P ya. 2/3 pekerjaan. Sisa adalah 1/3 dari pekerjaan. 1/3 dari pekerjaan. Ya, ini saya kasih tanda P yang ini untuk keterangan saja. Satuan dari ini bukan meter ya. Di sini satuannya adalah pekerjaan. Ya, oke. Kemudian Anissa melakukan seorang diri. Anissa melakukan seorang diri. Kecepatan dari Anissa ini adalah V dari Anissa. V dari Anissa ya, di sini V ya. Ini adalah 1/60. 1/60. Ya. Ini jadi V Anissa 1/60, V Elisa 75, V dari Wina 1/60 ya. Nah, kemudian waktu ya, S sama dengan V kali T, artinya T sama dengan S bagi V. Jadi perlu saya definisikan di sini. Jadi karena ini analogi, T sama dengan S dibagi V. Ya, S-nya di sini yang sisa pekerjaannya ya. Sisa pekerjaannya kan 1/3. Dari mana 1/3? Ya tadi sisa ini adalah pekerjaan kan 1. Ya untuk menghitung sisa pekerjaan adalah 1 dikurangi 2/3 menjadi 1/3. Paham ya? Maka di sini angkanya adalah 1/3. Dan kita punya rumus yang ditanyakan adalah waktu. Ya, waktu adalah S per V. Jadi sama dengan 1/3 dibagi V-nya adalah V dari Anissa 60, 1/60. Maka ini akan menjadi 1/3 dikali 60/1 sama dengan 20 seharusnya, 20 hari. Di sini enggak ada 20 hari. Apa yang terjadi? Ya, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Anissa memerlukan 60 hari. Itu satu pekerjaan. Ini kan 1/3 pekerjaan ya 60 bagi 3 seharusnya yaitu 20. Ya. Sementara Elisa memerlukan waktu 75 dan Wina memerlukan 50 hari. Mula-mula Elisa dan Wina bekerja selama 25 hari. Saya cek ya, siapa tahu saya ada yang salah. Ya. Jadi di sini adalah 1/50 tambah 1/75, saya jadikan per 300, 50 akan jadi 300, saya kalikan 6, 75 akan jadi 300. Ya ampun, 75 jadi 300 bukan dikalikan 2, 150 ya. Salah saya, kalikan 4 seharusnya. Makanya tidak ada jawabannya. 75 kali 4. Ini 6 tambah 4 ini harusnya 10 ya. 10 berarti ini adalah 1/15 ya.
1/15. Ini keliru. 1/30 maaf. Ya 10/30, maaf ya keliru. 1/30, ini 1/30. Kalau ini 1/30, nah hitung-hitungannya keliru, nggak teliti masalahnya. T-nya adalah 25, V-nya adalah 1/30, bukan 2/7 ya, keliru tadi, 1/30. Ini 1/30, ya, maka S sama dengan 1/30 dikali 25. Ya, sama-sama dibagi 5, didapat 5/6. 5/6. Ya, 5/6. Nah, untuk mencari sisanya 1 dikurangi 5/6. Berarti 1/6. Ya, ini 1/6. Maka di sini sisanya adalah 1/6 pekerjaan. Ya. Kecepatan Anissa adalah 1/60, maka ini 1/6. Ini ada 1/6. 60 bagi 6 adalah 10 hari. Ya, 10 hari. Nah, ada jawabannya yang B, gara-gara enggak teliti jadi enggak ada ya. 10 hari. Oke. Kok saya pakai merah aja lebih nyolok. 10 hari. Clear ya? Jadi sekali lagi untuk nomor 5 itu kita analogi dengan rumus kecepatan. Jarak ini adalah pekerjaannya, V adalah kecepatan itu seperwaktu ya. Kecepatan berbanding dengan waktu dan T adalah waktunya. Oke. Nomor 6 sekarang. Jadi ini rumus yang kita gunakan ini adalah kurang terang ya. Ini 27 dipangkat min 1/3 ditambah 32 dipangkat min 2/5. Ya. Ini 27 adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan min 1/3 ditambah 32 ini adalah 2 pangkat 5 dipangkatkan min 2/5. Kita punya rumus apabila A dipangkatkan N kemudian dipangkatkan M sama dengan A dipangkatkan M kali N atau N dikalikan M sama saja. Maka ini adalah 3 dipangkatkan min 1 ditambah 2 dipangkatkan min 2. 3 pangkat min 1 itu 1/3. 2 pangkat min 2, jadi A pangkat min N ini adalah 1/A pangkat N. Nah, seperti ini. Ini 1/4. Maka ini akan 4 ditambah 3 dibagi 12 sama dengan 7/12. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 7. Hasil dari 3/8 ditambah akar 10 kali akar 5 adalah akar dari 10 ini 5 kali 2 dikalikan 5. 8 ini adalah 4 kali 2, bisa kita modif. Ya, 4 kali 2. Maka 4-nya bisa keluar. Jadi 3 kali 2 adalah 6, akar 2 ditambah 5-nya keluar menjadi 5. Ya, 5 kali 5 25 keluar dari akar jadi 5. Ya, 5 akar 2, 6 akar 2 tambah 5 akar 2 adalah 11 akar 2. Jawabannya yang A. Nomor 8. Yanti menabung uang di bank ya sebesar, saya pakai warna biru. Nah, Yanti menabung uang di bank sebesar 5 juta. Jadi tabungannya adalah 5 juta. Setelah 9 bulan, setelah N ini adalah 9 bulan, ya, uangnya diambil dan seluruhnya menjadi ya 5 juta. Jadi ini tabungan, ini saldonya adalah 5.225.000. Ini adalah saldonya. Persentase suku bunga bank yang diberikan itu berapa persen? Persentase bunga yang ditanyakan. Jadi yang namanya saldo itu selalu tabungan ditambah bunga. Maka akan sama dengan tabungan ditambah N/12 dikali persentase bunga dikali tabungan. Kenapa dinyatakan dalam N/12? Karena ini dalam 9 bulan. Satu tahun kan 12
12 bulan. Dan ini persentase bunga bank yang disebut persentase bunga bank adalah per tahun biasanya. Maka saldo akan saya kurangi tabungan dulu. Saldo kurangi tabungan adalah bunganya aja adalah 225.000. Ini sama dengan 9/12 kali persentase bunganya dikali tabungannya adalah 5 juta. Yang bisa kita coret ya. Ini nolnya kita coret 3 ya. Di sini 12 teman 9 sama-sama dibagi 3, 9 dibagi ini adalah 3, di sini adalah 4 ya. Kemudian 225 ini adalah 15 kali 15 ya. Ini sebenarnya 15 kali 15 kali 15. Yang bisa kita coret di sini 5 kali 3 adalah 15, habis 1. Ini kita tulis lagi aja, 15 sama dengan persentase bunga dibagi 4 ya, dibagi 1/4, ada 1/4-nya di depannya, ada 1/4 kali persentase bunga kali 1000. Oke. Kemudian maka persentase bunga adalah 15 kali 4. Ini 60. 60 dibagi 1000. Ya, 60 dibagi 1000 ini sama dengan dicoret nolnya. Nah, tinggal 6/100. 6/100 itu boleh juga ditulis 6%. Ya, jadi jawabannya yang A. Oke. Nomor 9. Seorang pedagang menjual ponselnya dengan harga ya. Jadi harga jual ini adalah 600.000. Dari hasil penjualan itu pedagang sudah memperoleh untung 20%. Untung sama dengan 20% harga pembelian ponsel. Harga jual adalah harga beli ditambah untung. Nah, untung ya, harga jual adalah beli ditambah untung adalah persentase untung dikali beli. Yang ditanyakan harga pembelian. Nah, ini bisa kita nyatakan ya dalam atau harga jual sama dengan di sini belinya kita jadikan itu beli ditambah 1 per persentase. Ya, persentase dari untung ini adalah 20% ini. 20% 0,2. Ya. Ini sama dengan 1,2 dikali harga beli. Maka harga beli ya sama dengan harga jual dibagi 1,2. Harga jualnya berapa? 600.000 ya dibagi 1,2. Biar cepat saya pakai kalkulator saja, atau kalau enggak ya ini 6 dibagi 12 ini adalah 20 ya. 20 ya, 6 bagi 2 6 bagi 12 0, daripada salah 600.000 ya dibagi 1,2. 5 pasti angkanya 500.000. Ceng ya, yang angkanya 5 ya cuman ini aja ya. Oke. Nomor 10 sekarang jumlah 3 suku berikutnya dari pola. Jumlah 3 suku berikutnya adalah 6, ini polanya 9, 14, 21. Jumlah 3 suku berikutnya. Kita lihat 6 ke 9 adalah ditambah 3. Ini ke sini ditambah 5. Di sini ke sini apakah tambah 7? Ya benar, tambah 7. Di sini tambah 2, sini ke sini tambah 2. Berarti ini pasti nanti akan sini ke sini akan ditambah 7 tambah 2 adalah 9. Ya, tambah 2 di 9. 21 ya. Ditambah 9 adalah 30. Ya, saya kasih garis bawah ini nanti akan kita jumlahkan. Ada 3 angka. Ya. Nah, untuk ke sini ya, ini nanti 9 tambah 2 berapa? 11. Ya, 11. 30 tambah 11 adalah 41. Ya, 41 ini tambah 2 lagi ke sini nanti. Ditambah ini tambah 2 ya. Tambah 2 adalah 13. Ya, 13 ini ditambah 13. Ini nanti jadi berapa? 11 di sebentar. Ini tambah 2, maaf. Jadi 13.
ya. Ini tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 2, 13, 41 tambah 13, ini adalah 4, 54. Jadi nilai yang kita cari adalah 30 tambah 41, ini adalah 71, 71 tambah 54. 54 ini sama dengan 5125. Jawabannya yang A. Oke, nomor 11. Nampak nggak sih? Harusnya saya terangkan ini ya. Jika tinggi tumpukan 7 gelas adalah 28. Gelas itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita numpuk gelas, ada awalannya ya. Ya, di atasnya baru ada gelas lagi. Ya, di atasnya ada gelas lagi seperti ini biasanya. Ada awalannya. Ya, di sini ada kayak gini. Ya, mungkin gitu. Ya, kita ngikuti soalnya dulu deh. Jika tinggi tumpukan 7 gelas adalah 28 cm, ya. Jadi tumpukan 7 gelas adalah jadi U7, ya, tumpukan 7 gelas itu U7 adalah 28 dan tinggi tumpukan 12 gelas U12 ini adalah 43, ya. Maka tinggi tumpukan 20 gelas. Ya, jadi U20 yang ditanyakan. U20 ini ditanyakan. UN adalah A tambah N-1B. A tambah N-1 dikalikan B. Ya, kita mencari A dan B-nya untuk mencari U20. Jadi U12 adalah U12 ini adalah A ditambah 11B, ini sama dengan 43. Sedangkan U7 adalah A ditambah 6B, ini sama dengan 28. Kalau kita eliminasi, kita kurangkan, maka 11 kurangi 6 adalah 5. 5B sama dengan 3 dikurangi 8, 5. Ya, ini tinggal diambil 1, tinggal 3, ini 15. Maka B-nya adalah 15 dibagi 5, 3. B-nya 3, kita cari A-nya. A ditambah 33 sama dengan 43, maka A-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah U20. U20 adalah A, ya, rumusnya ini, ya. Ini rumusnya. U20 berarti A tambah 19B. A-nya adalah 10 ditambah 19 kali 3. 19 kali 3. 57. Jadi totalnya adalah 67. 67 jawabannya D. Kita lanjutkan soal nomor 12. Suatu barisan aritmatika, ya. Jadi kita memiliki barisan aritmatika. Diketahui U9 barisan aritmatika, UN sama dengan, ya, jumlah. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1 sama dengan tadi, ya. Jadi ini dari sama dengan tadi. U6 adalah U3 9, U6 21. U6 adalah berarti A ditambah 5B. Ini 21. Di sini U3 9. U3 adalah A ditambah 2B, ini sama dengan 9. Kalau kita kurangkan, maka 3B sama dengan 21 tambah 9, 12. Ya, 12, B-nya sama dengan 4, B-nya 4, kita cari A. Pakai yang ini. A ditambah 8 sama dengan 9. Maka A-nya sama dengan min 2. Min 1. Min 2. 1 A-nya. Min 1. 8 dikurangi 8. 9 kurangi 8. Ya, B-nya kan 4. A ditambah B, ini ya, kita kembangkan. B-nya 4, 4 kali 2 adalah 8. Oke, A-nya 1, B-nya 4. Yang ditanya adalah jumlah 6 suku pertama. Yang ditanya adalah SN. Kita punya rumus, kalau UN seperti ini, kalau SN adalah N per 2, ya, dalam kurung 2A tambah N-1 dikali B kurung tutup. Maka S berapa ini? 16 adalah 16 dibagi 2 dalam kurung 2A, A-nya 1, berarti 2 tambah N-1. 16 kurang 1 adalah 15 dikali 4. Ya,
Ini dapat 8 dalam kurung 2 ditambah 15 kali 4. 15 kali 4, 60 enggak sih? 60 ya, 60 tambah 2, 62. 62 kalikan 8. Tambah 2 sama dengan dikali 8. 496. Ya ada yang A, 496. Yang A. Rudi, nah ini. Rudi menjumlahkan nomor-nomor halaman sebuah buku. Nah, ini di paket sebelumnya sudah saya sempat bahas mirip-mirip seperti ini. Semoga kelihatan ya. Rudi menjumlahkan nomor halaman sebuah buku yang terdiri dari 40 halaman. H sama dengan 40. Maaf. Rudi menjumlahkan nomor-nomor halaman sebuah buku yang terdiri dari 40 atau N sama dengan 40 ya. Banyaknya 40. Rudi menjumlahkan nomor-nomor halaman sebuah buku yang terdiri dari 40 halaman adalah jumlah ini adalah 846. Ternyata terjadi kesalahan karena hanya ada satu halaman terjadi kesalahan karena ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Ya, halaman itu adalah jadi seharusnya kan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 40. Ya. Jadi seharusnya SN ini sama dengan N per 2 ditambah A plus UN. Rumus seperti ini enak kita gunakan. Ya, jadi N per 2 berarti 40 halaman dibagi 2, A-nya adalah 1 ditambah UN-nya adalah 40. Nah, ini dapat 20 ya sama dengan 20 dikali 41. Berarti 820. Seharusnya 820. Tetapi ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Halaman tersebut apa? Jadi 820 ditambah halaman yang dihitung 2 kali ini sama dengan 846. Maka halaman itu adalah 846 dikurangi 820 yaitu halaman nomor 46 dikurangi 26. Halaman 26 dihitung 2 kali. Oke. Nomor berapa ini? 13. Sekarang nomor 14. Wah, ini kok enggak dingin. Oh, makanya settingannya keliru. Makanya dari tadi kok panas sekali udaranya. Nomor 14. Diketahui rumus fungsi, ya, diketahui rumus fungsi f adalah fx. Ya, di sini fx ini sama dengan ax ditambah b. Rumus fungsi adalah ax ditambah b. Nilai f min 6 kalau dimasukkan 6 min 6 ini sama dengan minus 23. Artinya X-nya diganti min 6. Jadi min 6A ditambah B sama dengan minus 23. Kalau dimasukkan 4 hasilnya 7. F4 hasilnya adalah 4A ditambah B sama dengan 7. Loh, sama dengan ini sudah. Ya. Kalau kita eliminasi ya di sini dengan cara dikurangi, maka ini akan menjadi kok 10. Oh ya benar, 10A. Minus 10A sama dengan 30. Maka A-nya sama dengan 30. Oh, benar ya. Minus 30, A-nya 3. A-nya 3, B-nya akan kita cari. A-nya 3. 3 kali 4 adalah 12. 12 ditambah B sama dengan 7. Maka B-nya akan sama dengan 7 kurangi 12 min 5. Ya enggak kelihatan di sini B-nya berapa. B-nya min 5. Keputus ya. Sebenarnya benar kelihatannya ini. Nilai A min B. Yang ditanyakan A min B. A min B sama dengan 3 dikurangi minus 5 sama dengan 8. Yang A jawabannya. Oke, nah ini 3 dikurangi minus 5 ya. Minus kali minus plus sudah ada tandanya. Jadi yang punya soal ini benar jawabnya. Kita lanjutkan nomor 15, perhatikan grafik taksi berikut.
Rina naik taksi sejauh 60 km dan Rina memberikan uang sebesar 200.000 kepada sopir taksi. Maka pernyataan berikut yang benar. Rina naik taksi sejauh 60 km. Nah, di sini sudah ada 50, di sini 60. Jadi ini kalau kita teruskan ya, grafiknya ini ke sini. Ini kita naikkan. Nah, di sini saat memberikan 60, tarif yang diberikan adalah 200.000. Di sini 200.000. Ini kalau kita naikkan 200.000. Di sini 127 masih ya. Oke. Rina naik taksi sejauh 60 km dan Rina memberikan uang sebesar 200.000 kepada sopir taksi. Maka pernyataan berikut yang benar. Ada kekurangan loh gitu. Jadi ini kita mencari fungsi dari garis ini. Ya. Mencari fungsi garis, kita punya rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. X min X1. Lah gradiennya berapa? Kita cari aja di sini. Satu penggal ini aja bisa untuk mencari gradien. Jadi M sama dengan delta Y per delta X. Kalau miringnya ke sini pasti positif ya. Ini sudah saya ulang-ulang di banyak paket saya. Kalau miringnya ke sini positif, miringnya ke sini adalah negatif. Ya. Nah, ini delta Y. Delta Y ini adalah delta X. Delta X. Maka M adalah delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya dari 197 dikurangi 67. Berarti 3.000. 3.000. Ya, 97.000 dikurangi 67.000. Sedangkan delta X-nya adalah ini. 30 dikurangi 20, 10. Berarti M-nya adalah 300. Ya, 3.000 dikurangi 10, 300. Nah, untuk mencari Y dan Y1-nya kita cari salah satu titik. Titik yang enak mana? Ya, titik ini aja yang angkanya kecil. Jadi Y min Y1, Y1 itu ada ini ya. Ini Y1, ini X1. Y min Y1, Y dikurangi 67.000 ya. Sama dengan M adalah 300. 300 X min X1, X dikurangi X1-nya adalah 20. Nah, saat ya, taksi sejauh 60 km, saat 60 km, nah ini saya pakai biru. Ya, saat 60 km berarti X-nya adalah 60 di sini. X sama dengan 60. Ya. Nah, kita masukkan X60, Y-nya berapa? Y itu kan harganya. Nah, maka Y dikurangi 67.000 sama dengan 300 kali X. X-nya 60. X-nya ini diisi 60 ya. 60. Maka 300 kali 60 sama dengan 18, nolnya 3 itu 2, 3. Ya. X-nya diisi 60, maka 300 kali 60, 3 kali 6 adalah 18, dikasih nolnya 3, 18.000 dikurangi ya 300 kali 20. Berarti 3 kali 2 adalah 6.000 berarti 6.000. Oke. Maka Y sama dengan 18 kurangi 6 ada 12.000, 12.000 ditambah di sini 67.000, 67.000. Maka Y-nya seharusnya adalah 79.000. 79.000. Nah, dia bayar 200.000. Ya. Maka Y-nya kelebihan. Coba saya hitung lagi ini. 97, 67, 30. 30.000. Nah, ini 3.000 makanya kurang 01 ya. Ini 3.000. Nah, makanya ada yang aneh hitung-hitungan saya. Ya, memang ada yang aneh. Ya, jadi mulai di sini saya. Ini bukan ya di sini. Nah, kurang 01. Ini 97.000 dikurangi 67.000 adalah 30.000 ya. Kurang 01. 30.000 berarti ini 3.000. Ya, 3.000 nolnya kurang 1 di sini. Nah, 3.000 kali 60.000, 3 kali 6 8, 180.000 harusnya. Ya, 3 kali 6 adalah 18, 18 ditambah nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Dikurangi 3.000 kali 20.000, 3 kali 2 adalah 6, berarti 60.000. Nah, caranya gini. 180 dikurangi 60, 120.000. Maka Y sama dengan 120.000
ya ditambah 67.000. Maka ini sama dengan 187.000. Nah, ini 200. Maka uangnya kelebihan. Ada kelebihan 200.000 dikurangi 187.000. Ya, 187.000. Ya, saya pakai kalkulator aja biar nggak capek. 200 dikurangi 187. 13. Ada kelebihan sebesar 13.000. Nomor 16. Hasil dari ini agak serem ini. Jadi nomor ini ya mengandung agak hots, Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah A plus B dikali A min B. Jadi kalau seperti ini akan sama dengan ini akan sama dengan di sini 1002 ditambah 999 kali 998 dikali 1002 dikurangi 999,998. Kalau ditambah saya tambahkan di sini aja ya. 1002 ditambah 999,998. Nah, 2 tambah 8 adalah 0, nyimpen 1. 1 tambah 9 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 adalah 0, nyimpen 1. 1 9 adalah 0, nyimpen 1. Ini 2. 2000. 2 tuh 2 3 4 5 6 dikalikan dengan 1000002 dikurangi 999,998. Sengaja saya nggak pakai kalkulator karena bagian ini memang yang menarik. 2 dikurangi 8 tidak bisa pinjam 1. Ini dapat 9, ini dapat 10. Karena depannya adalah 0, depannya jadi 9. Karena depannya 0, depannya jadi 9. Karena depannya 0, depan 9. Karena depannya 0, ini jadi 9 dan ini dipinjam 1 habis. Ya. 10 dikurangi 8 adalah 2. 9 kurangi 9 habis, 9 kurangi 9 habis, 9 kurangi 9 habis, 9 kurangi 9 habis, 9 kurangi 9 habis. Sampai capek. Nah, berarti ini kalikan 2. Hasilnya adalah 4, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ternyata mudah. Oke. Nomor 17, salah satu faktor dari ini. 6x kuadrat tambah 17x min 14. Ini kita otak-atik otak. Kabar baiknya di sini sudah ada. Ya. Jadi 14 itu bisa ini kok 21 dan 2 enggak mungkin. Ya. 14 ini x ini bisa mungkin 6 kali 1. Bisa 6 dikali 6x dikali x. Nah, tapi mungkin enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Di option enggak ada. Itu sebabnya ya. Jadi jangan pilih itu. Pilih saja yang ada di option. Ya. Nah, 6 ini adalah 3x dan 2x ini yang paling masuk akal. Ya, 3x dipasangkan sama berapa? 7. Atau 2x dipasangkan 7. Nah, kita ingat di sini adalah yang positif. Ini harus negatif 14. Negatif 14 bisa 7 dikali 7 dikali 2. Coba aja. Kalau ini positif. 7 dikali 2 14. Nah, enggak mungkin. Berarti 2-nya taruh di sini. 2-nya taruh sini, ini 7-nya taruh sini. 7 kali 3 21. 21 kurangi 4 7 pas. Ini yang positif, ini yang negatif. Ya. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya saya pakai hijau. Kiri kali kiri
sama dengan yang kiri. Loh. Ya kan? Kanan kali kanan itu sama dengan yang kanan. Loh. Ya. Tengah kali tengah ini adalah min 4x ditambah pinggir kali pinggir. Ini adalah 21x. Ya. Kalau ditambah adalah 17. Yang tengah berarti. Loh, sama. Oke? Jadi itu adalah sudah benar. Salah satu faktornya adalah 3x min 2. Ada enggak 3x min 2? Ada, yang D. Tapi kok enggak jelas. Kalau pakai hijau, pakai merah aja, yang D. Kita lanjutkan sekarang nomor 18. Diketahui bilangan S, ya, bilangan S semestanya adalah bilangan asli kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kurang dari 10. Asli kurang dari 10. Asli mulai dari 1. Kalau cacah kurang mulai dari 0. Terus kemudian P. P-nya sudah diberikan di sini, ya. Jadi P-nya kita contoh saja. Di sini 2, 3, 4, 6, 7, 8. Terus Hi ini adalah dari 1 sampai 9. Bilangan ganjil. 1 enggak ikut, 9 enggak ikut. 3, 5, 7 berarti. 3, 5, 7. Ya. P dikurangi Hi. Nah, P dikurangi Hi itu bagaimana cara mencarinya? Ya, sambil saya menjelaskan. Di sini ada semesta. Semesta dari 1 sampai 10. Di sini ada P, di sini ada Hi. Ya, di sini P, di sini Hi. Nah, P dikurangi Hi itu yang sini. Yang termasuk P tapi tidak ada di Hi. Ya. Jadi P dikurangi Hi ini anggota P tapi bukan anggota Hi. Ya, berapa saja? Kita daftar. 2 anggota P tapi bukan anggota Hi. Ya, saya pakai orange. 2 ini anggota P bukan anggota Hi. 2. 3 ada di Hi, jadi jangan dipilih. 4 anggota P yang enggak ada di Hi. 4. Berarti ini masuk. 6 anggota P yang bukan anggota Hi. 6. 7 ada di Hi. Ya, 8 anggota P yang bukan Hi. Ya, tapi ini dikomplementkan. Dikomplementkan selain ini. Semesta yang enggak ada ininya. Ya, P minus Hi komplement itu masuk semesta tapi enggak ada di sini. Ya sama dengan semesta ini, cuman 2 enggak boleh ikut, ya. Jadi 2-nya akan saya coret, 2-nya jangan, 4-nya jangan, 6-nya jangan, dan 8-nya jangan. Berarti yang ikut adalah 1, 3, nah ini 1, 3, 5, 7, dan 9. Jawabannya yang D. Ini yang punya soal salah. Oke ya. Nomor 19. Nomor 19. Dalam sebuah lapangan parkir terdapat 38 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Mobil saya kasih M besar ditambah motor adalah M kecil, ini totalnya 38. Ya, banyak seluruhnya, banyak roda ya, biasanya banyak roda seluruhnya. Jadi mobil rodanya 4 kali rodanya mobil ditambah 2 kali rodanya motor adalah 108. Loh, Pak Ali kok tahu kalau ini yang ditanyakan roda? Karena soal ini pernah keluar, mirip-mirip ya. Jadi ini roda, banyak roda ya. 108. Jika tarif parkir untuk mobil ada, ini adalah untuk mobil 5.000. Mobil parkirnya adalah 5.000. Ya, biaya mobil. Biaya motor ini cuman 2.000. Ya, uang parkir yang diperoleh seluruhnya. Ya, ini kan akan kita eliminasi. Yang bawah kita bagi 2. Jadi M ditambah N, mobil tambah motor adalah 38 sebagai 2 mobil. Nah, 2 mobilnya saya dulukan ya. Ini saya bagi 2. Ini saya bagi 2. Saya taruh atas. 2 mobil tambah motor sama dengan 108 bagi 2, ini 54. Ada 54. Sedangkan ini mobil tambah motor ini adalah 38.
Kalau kita kurangkan motornya habis, maka mobilnya ada berapa? Mobilnya adalah 4 dikurangi 8, 14 kurangi 8 adalah 6. Ini tinggal 4 dikurangi 3, mobilnya ada 16. Kalau mobilnya ada 16, motornya ada berapa? Motor adalah 38 dikurangi 16. 16, maka motornya ada 8 dikurangi 6, ini adalah 2, 3 kurangi 1, 2, 22. Maka biaya atau hasil atau pendapatan gitu ya, pendapatan adalah mobilnya 16 dikalikan 5.000 ditambah ya motornya ada 22 dikalikan 2.000 ya, maka di sini akan semedeng ini ditambahkan ya, maka saya hitung sebelahnya aja, berarti ini 80.000 ya, 80.000. Kalau ini 44.000 ya, kali 8 16 kali 5 benar 80 ya. Ini benar 80. 30 ini betul. Kalau ditambah 0,004,124. 124.000. Nah, ini ada yang B. Nomor 20 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut adalah ini adalah 5. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah 5. Ini karena ada coretnya, panjangnya berarti 5. Terus dari sini ke sini. Ya, ini adalah 5. Segmen ini adalah 5. Terus segmen ini adalah ini mana ini? Enggak ada keterangan. Ini adalah 10. Ini 18. Sampai sini 5. Ya, sampai sini ini 5. Oh, ini maaf kok 5. Ini 18 padahal kalau kita kasih garis kita nggak ada kepastian kalau ini 5 loh ya. Ini 25. 25 mungkin ada salah soalnya. Mungkin di sini dikasih coret juga, ini mungkin 5 juga. Kalau ini misalnya 5, di sini 5 ya. 25 kurangi 10 kita bisa, ini adalah 15. Mungkin kita bisa bilang kalau ini 15. Ya, kalau ini 15, ya kalau tingginya juga 5, kalau ini tingginya juga 5, sebenarnya tidak ada kepastian juga ya. 18 dikurangi 5 dapat 8 dari mana? Keliling bangun tersebut. Agak merepotkan, yang dikasih coret cuma ini toh. Oh iya sih, ini kan 10 dikurangi 5 ini pasti 5. Ting ini pasti 5. Ya, ini pasti 5. Ini pasti 5. Terus 18 dikurangi, ini kan 18 dikurangi 5, ini 25, di sini 5, di sini 18 dikurangi, 18 kurangi 5 ini bukan 8, 13. Ya, dari sini ke sini 13 pasti ya. Jadi yang kita ini 5. Kalau kita kasih garis lurus ini 5. Ya, yang jadi masalah ini tidak ada keterangan, harusnya ada coretnya. Kalau di sini tidak ada coretnya, kita nggak bisa menentukan itu 5. Ya. Jadi di sini adalah 5. Di sini adalah 25. Berarti dari sini sampai sini 20. Oh, gitu aja. Ya, memang sengaja digitukan sama yang penulisnya ya. Gini aja. Ya. Jadi saya memberi solusi biar nggak bingung. Ya. Kita ngitungnya untuk ngitung keliling ini kan 18 yang saya coret berarti 18 ya, kita ngikuti saya aja ya, ini 18 panjang ini dan ini adalah 18 ini ya, ditambah dari sini ke sini adalah 18 ya, ini kan kayak dilanjutkan ya, dari sini sampai sini adalah 18 ditambah 18. Oke. Terus kemudian dari sini ke sini adalah 25 ditambah 25. Ya, kemudian panjang ini sama panjang ini tambah panjang ini juga 25, tambah lagi 25. Mana yang belum?
Ya, panjang ini tambah ini. Ini kan 5. Di sini 5, ya kan panjangnya sama, di sini juga 5 ditambah 10. Nah, ini adalah 18 ini adalah 36, ini adalah 50 tambah 10 ini adalah 60, berarti tinggal 60 tambah 36, 96. Agak merepotkan ya, tapi ya kita dapatkan. 12 itu perhatikan gambar berikut. Pak Agus mempunyai sebidang tanah berbentuk jajaran genjang, JJRGJ. Bercanda ya. Sebagian tanah tersebut dibuat taman bunga, di sekeliling taman bunga dibuat jalan seperti tampak pada gambar. Jika tanah dan taman bunga sebangun, maka luas jalan adalah luas jalan adalah luas tanah dikurangi luas di sekeliling seperti ditambah pada. Pak Agus mempunyai sebidang tanah berbentuk jajaran genjang. Sebagian tanah tersebut dibuat taman bunga. Di sekeliling taman bunga dibuat luas tanah dikurangi luas taman adalah dibuat jalan seperti tampak pada gambar. Jika tanah dan taman bunga sebangun, maka luas jalan. Jadi luas jalan yang dicari. Nah, luas tanah adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Ya, kita tingginya belum tahu. Tapi sebangun. Kita cari dulu tingginya. Ini adalah panjangnya 40. Ya. Ini 36. Ini adalah tinggi. Ya, tinggi tanah. Maka tinggi tanah dibanding dengan 36, dibanding dengan 18 dibagi 18 sama dengan 40 alas dibanding 36. Alas 40 dibanding 36. 36 dan 18 sama-sama dibagi 9. Ya, ini sama-sama bagi 18 ya. Ini 1, ini 2. Maka tinggi taman adalah 40 bagi 2 adalah 20. Ini adalah 20. Well, luas tanah adalah alas kali tinggi. Ya, alasnya 40. Ya, luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya di sini 40 dikali tingginya adalah 20 dikurangi di sini 36 kali 18. 36 kali 18 sama dengan di sini adalah 800 dikurangi 18 kali 36 kali 18. 36 kali 18. Di sini adalah 648. Ini kalau kita kurangi 800 152. Jadi yang B. Lanjut. Perhatikan gambar persamaan garis H adalah persamaan garis H ini. Ya. Ini cari gradien dulu. M adalah delta Y per delta X. Ini adalah delta Y, ini delta X. Kalau miringnya ke sana positif, miring ke sana adalah negatif, maka M sama dengan delta Y-nya adalah dari 0 sampai ini 5. Delta Y per delta X, panjangnya adalah 5. Delta X-nya adalah di sini 5, delta X-nya 3. 5 per 3. Dan gradiennya positif karena miringnya ke sini, bukan negatif, ini salah. Ya. Nah, karena dia sejajar, dua garis sejajar, ini misalnya L, ya, garis L sejajar dengan garis H, maka M-nya sama. Jadi M punyanya H adalah 5 per 3 juga. Ya, persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya, Y-nya salah satu titiknya adalah ini adalah min 2 di sini, min 2. Maka di sini adalah X1 dan Y min 2, 0. Ini adalah X1-nya, ini adalah Y1-nya. Jadi Y min Y1, Y dikurangi 0 sama dengan M-nya adalah 5 per 3 dalam kurung X dikurangi minus 2. Minus kali minus plus 2. Dikalikan ke sini 3, kalikan silang 3Y sama dengan 5X ya. 5 kali X 5X, 5 kali 2 adalah plus 10. Maka 3Y min 5X min 10 sama dengan 0. 3Y ya, Y-nya dibikin yang positif. Ini dikalikan negatif semua, maka akan menjadi 5X min 3Y plus 10 sama dengan 0. X-nya saya taruh di depan.
5x min 3y plus 10 sama dengan 0 yang A. Oke, sekarang nomor 23. Grafik dari persamaan garis ini itu seperti apa? Grafiknya berarti 2x min 4 sama dengan 8. Kita pindah ruas saja. Terus kita sederhanakan. X 4y ya. X min 2y sama dengan 4. Saat x-nya 0, x sama dengan 0, maka min 2y sama dengan 4, maka y sama dengan min 2. Saat x-nya 0, y-nya min 2. Berarti ini. Ya. Saat y-nya 0, y sama dengan 0, x-nya berapa? X sama dengan 4. Nah, bukan ini berarti. Min 2 dan 4. Jadi, saat y-nya 0, x-nya 4. Saat y-nya 0, x-nya 4. Nah, ini. Yang ini. Ya. Saat y-nya 0, x-nya 4, saat x-nya 0, y-nya min 2. Jelas? Ini adalah jawabannya. Ya, kita tinggal jadikan persamaan garis, kita rapikan persamaan garisnya menjadi seperti ini, terus kita cari saat x-nya 0, y-nya berapa. Ya, saat x sama dengan 0 ini adalah titik potong terhadap ya x sama dengan 0 itu titik potong terhadap sumbu y. Y sama dengan 0 adalah tipot atau titik potong terhadap sumbu X ya. Oke, kita lanjutkan. Lu mentap. Nomor berikutnya nomor 24. Perhatikan 3 ukuran segitiga berikut yang merupakan segitiga tumpul. Kalau segitiga tumpul seperti ini. Ya, ini misalnya A, di sini B, ini C. Ciri-cirinya adalah C kuadrat itu lebih besar ya dari A kuadrat tambah B kuadrat. C ini yang paling panjang. Apakah ini tumpul? Kita cek. Apakah 6 kuadrat ini lebih besar dari 4 kuadrat dan tambah 5 kuadrat? 6 kuadrat adalah 36. 36 ini adalah 16 tambah 25. 16 tambah 25 di sini adalah 11 ya. 11. Di sini 11 nyimpen 1 tambah 2 adalah 3 tambah 1 41. Ini 36. 36 lebih kecil dari 41. Di sini bukan tumpul. Lancip. 5, 11, 12. Ya, rasanya ini lancip juga. Ya, 5 sama 11, tapi kita buktikan juga. Yang kedua, kita buktikan yang kedua. Yang kedua, 12 kuadrat adalah 144. Ya, 12 kuadrat adalah yang paling panjang ya. Ini kita bandingkan dengan 5 ini adalah 25, 11 adalah 121 tambah 121 ditambah 25. Cereng. Di sini 6, 4, 146. 144 ini 146, lebih kecil. Ya, 12 kuadrat 144, ini 25 tambah 121 adalah 146 lebih kecil. Ini bukan. Kita cek yang ini. 68. Lah 68 biasanya gandengannya 10. Ini kok 12, ini pasti lah. 3 ini. Kita buktikan. 12 kuadrat adalah 144. Ya, apakah lebih besar daripada 8 tambah 8 kuadrat 64? 12 kuadrat adalah 6 kuadrat adalah 36. 64 tambah 36 100. Dan ini 144 itu lebih besar dari 100. Artinya dia tumpul, memenuhi kualifikasi sebagai tumpul. Jadi jawabannya adalah yang 3. Nomor 25. Anton membuat teralis jendela berbentuk juring lingkaran. Di sini lingkaran, di sini juring lingkaran yang terbuat dari besi ya. Jika panjang busur juring adalah 44. Jadi panjang busur juringnya adalah ini adalah 44. Dari sini ke sini 44. Nah, ini adalah 44. Dan besar sudut pusat adalah 60. Di sini adalah 60 derajat. 60 derajat ya. Maka panjang besi minimal yang digunakan untuk membuat teralis tersebut, lah kita hitung R-nya. R-nya kita hitung jari-jarinya. Jadi panjang besi ini adalah 2R karena butuh R ya. Butuh 44 tambah 44. Ya. Keliling lingkaran, luas juring, panjang juring ya. Panjang juring ini adalah juring adalah theta
dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Panjang juringnya adalah 44. Kok panjang juring? Jika panjang busur bukan juring. Ya, jika panjang busurnya adalah 44, tetanya adalah 60 dan dibandingkan sama 360 dan keliling lingkaran ada 2 PR. Keliling lingkaran adalah 2 PR. Jadi pi-nya 22/7. Berarti 2 kali 22/7 kali RR-nya yang kita cari, ya. Maka yang bisa kita coret 0 dengan 0 ini habis, 36 dengan 36 dapat 6 di sini. 22/7 ya. 22 dengan 44 ini dapat 2. Ya. 22 dengan 44 adalah 2. Terus kemudian 2 dengan 2 habis, ya, maka didapatkan R sama dengan R-nya 7 kali 6. 7 kali 6 sama dengan 42. Ya, di 7 kali 6. Nah, maka panjang besi adalah 42 kali 2. Ya, pakai rumus ini adalah 84 tambah 44. 4 tambah 4 adalah 8. 8 tambah 4 12. 128. Jadi jawabannya yang C. Nomor 36. Perhatikan persegi dan persegi panjang berikut. Jika jumlah luas daerah yang tidak diarsir pada bangun tersebut adalah 128, maka luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Ya, luas tidak arsir adalah luas persegi 4 dikurangi luas arsir ditambah luas persegi panjang dikurangi luas arsir, ya. Persegi panjangnya dikurangi, dihilangkan arsirnya, perseginya juga dihilangkan arsirnya, ya. Jadi total tidak arsir ini adalah luas tidak arsirnya adalah 128. Kita langsung masukkan aja. 128 sama dengan luas persegi adalah 12 kali 7. 8 kali 8 yaitu 64. Ya, luas perseginya adalah 64, yaitu dapat dari 8 kali 8 ya. Luas persegi adalah 8 kali 8 sama dengan 64. Luas persegi panjang ini adalah 12 kali 7. 12 kali 7 sama dengan, kita pakai kalkulator, 12 kali 7 sama dengan 84. Oke. Nah, ini dikurangi luas arsir tambah luas arsir. Luas arsir ini ada 2, dikurangi 2 luas arsir. 2 luas arsir ditambah luas persegi panjangnya adalah 84. Maka 2 luas arsirnya ini kita pindah luas ke kiri. 2 luas arsir sama dengan 64 tambah 18. Ini 8, 6 tambah 8 adalah 14. 148 dikurangi 128. Nah, ini pindah luas ke kiri, maka 2 luas arsir sama dengan 20. Maka luas arsirnya adalah 10 cm persegi. Nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan tersebut yang merupakan syarat 2 bangun sebangun. Ya, syarat sebangun. Sudut-sudut yang bersesuaian sangat besar, betul. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai, betul. Sisi-sisi yang bersesuaian sangat panjang, belum tentu. Kalau ini bukan sebangun, ini kongruen ini. Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Ini betul. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan, ini salah. Maaf. Sisi yang perbandingan senilai, bukan sudutnya. 1 dan 4. 1 dan 4 jawabannya yang B. Ya, yang berbanding senilai itu bukan sudut ya, tapi sisi. Ya, bukan sudut. Ya, ini saya tadi nggak teliti. Oke, untuk mengerjakan ini ya, jarak dari pohon ke tiang kita akan 2 kali gambar biar kita ngelihatnya lebih enak. Gambar pertama dan gambar kedua. Ya, gambar pertama panjang dari sini ke sini adalah 16 tambah X. Tingginya ini 15, di sini tingginya adalah 12, panjangnya ini adalah 16. Kita bandingkan. Jadi ini banding ini tempat yang sama ya, 16 tambah X dibagi 16 ini sama dengan kiri banding kanan sama dengan kiri banding kanan.
15 dibanding 12. Nah, ini sama-sama kita bagi 3, ini dapat 4, ini bagi 3 adalah dibagi 3 ini dapat 5, dibagi 3 ini dapat 4, 4 dengan 16 ini sama-sama bagi 4 dapat 4. Jadi 16 tambah X sama dengan 4 kali 5 adalah 20, ya. 20, maka X-nya adalah 20 kurangi 16. 20 kurangi 16 adalah 4. Jadi 4 adalah jawabannya. Wow, betul. Lanjut nomor 29. Taman berbentuk trapesium seperti pada gambar berikut. Jika di sekeliling taman akan dipasangi lampu dengan jarak antar lampu adalah 5 meter, maka banyak lampu yang dibutuhkan, kita hitung kelilingnya. Jadi di sini adalah 35, ya. Kemudian di sini berapa? Panjang ini. Di sini 25, di sini 35, berarti di sini 10, ya, sudah ada di sini. Dan ini adalah 26. Kita adalah pakai triple Pythagoras. Kita punya triple Pythagoras. Di sini misalnya 5, 12, 13. Nah, seperti ini ya. 5, 12, 13. Ini 5 kali 2 10, 12 kali 2 13 kali 2 adalah 26, maka ini dapat 24. Clear ya? Maka tingginya adalah ini 24. Kalau kita ingin keliling, dimulai dari mana? Di sini. Dari sini ke sini kita 35 ditambah keliling ya, sama dengan 35 ditambah 26. Sudah sampai sini, tambah 25, tambah 25, ya, terus ke bawahnya 24. Ya, kemudian ini sama ini kita hitung dulu ya. 35 tambah 25, 5 tambah 5 adalah 10, ini adalah 60, terus ini karena ini kita hitung 20, 40, 50. 50 ya. Di sini 110 ya, 110. 5 tambah 6 kan 11. Ya, 110 padahal ini jaraknya 5 meter. N sama dengan 110 dibagi 5. Biar enak, atas kalikan 2, bawah kalikan 2. 220 dibagi 10. Coret sama dengan 22. Itu enak ya. Kayak zaman SD. Oke, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah sejajar ya. Kemudian di sini kita luruskan aja. Jadi kita kasih baris bantu seperti ini. Terus di sini adalah berapa? 25 ya, di sini adalah 40. Kalau di sini 40, di sini 40 juga. Ini namanya dua sudut berseberangan. Ya, di sini 25. Yang ditanyakan adalah perhatikan gambar berikut yang diketahui ABE dan ADE 80. ABE, ABE, AB. Bentar. Kok ABE? ABE di sini. Yang benar. ABC mungkin ya. ADE, ADE di sini. A ke D ke E. Lah ini kacau ini. ADE sama dengan 80. Sudut ABE, A, B, C, D, E, F, G. Ini kacau ini. Oh alah, beda soal, makanya kacau. 30 ya, ini sampai sini mentok, saya kok bacanya sini. Perhatikan gambar besar sudut ABC. ABC, sudut ini yang ditanyakan. Oke. Yang ditanyakan adalah sudut ini. Ya, sudut ini kalau kalian ingin cepat adalah jumlah sudut ini tambah sudut ini pasti ya. Jadi sudut ini misalnya theta adalah 45 ditambah 25. 25 sama dengan 0 ya. Ini 70. Duh, kok nggak ada? Kok nggak ada? 70 harusnya. Di sini 40. Oh, 40. Oh, keliru saya. Kok di sini saya nulisnya 45 ya? Padahal di situ jelas 40. 40 ditambah 25. Di sini 5, 65. Betul. Nah, kita lanjutkan nomor 31. Ah, beda ya. Ini adalah lingkaran. Saya gambar ulang saja biar enak. Ya, di sini lingkaran seperti ini, ya. Kemudian garis-garis yang lainnya, ya. Perhatikan garisnya saya pakai warna lain aja, biru. Nah, tuh lingkarannya jadi hitam. Perhatikan gambar berikut diketahui ABE, ADE, ABE ditambah ADE, ABE dan ADE itu besarnya sama.
Artinya karena besarnya sama, maka sudut ABE ini adalah 40. Ini juga 40 kalau ditambah 80. Ya, jadi di sini 0, di sini menghadap busur biru, di sini huruf A, di sini B, di sini E, ya, di sini E. Nah, ini menghadap sudut ini, di sini adalah 40. Oke? Karena 40 tambah 40 80. Ini menghadap busur yang sama, besarnya sama. Wah, kok ada telepon? Nanti aja saya angkat. Besar AOE tambah ACE. AOE. Ya, besar AOE di sini. Di sini besar AOE ini adalah 80. Ya, AOE ini 80. Ya. Lah kok bisa? Sudut ini dua kalinya sudut ini. Ya, AOE ini 80. 80. Ya, jadi sudut pusat ini dua kalinya sudut keliling. Ini sudut keliling, ya ini sudut pusat, ya dua kalinya. Nah, ACE dari A ke C ke E ini sama, ini 40. Ya ini 40. Ya, jadi menghadap busur yang sama selalu sama. Jadi 80 tambah 40 adalah 120 yang C. Nomor 32 sekarang. Andi membuat kerangka balok dengan ukuran 25 kali 20 kali 15. Ini ada balok. Ya, saya gambar agak ke atas saja untuk berhemat. Ada balok seperti ini. Ya, balok. Untuk perhatian ya, kalian jangan nelpon saya kalau tahu HP saya karena pusing saya nanti kalau terlalu banyak yang nelpon atau WA ya. Jadi kalau mau bertanya atau apa jangan di WA atau apalagi telepon ya. Saya nggak bisa tidur nanti. Jadi di Facebook atau di di Telegram saja ya. Oke, nanti saya nggak bisa bikin pembahasan kalau terlalu banyak yang hubungi. Nanti komen aja, saya usahakan bisa memberi komen nanti ya. Andi membuat kerangka balok dengan ukuran 25 kali 20 kali 15. Ini di sini 25, di sini 20, di sini 15. Ya, panjang lebar tinggi. Ya, jika Andi mempunyai kawat 75 meter. Ya, 7,5 meter artinya adalah ini kalikan 100 750 cm. Ya, maka panjang kawat yang tersisa adalah panjang total kawat. Panjang total dari sini adalah panjangnya ini adalah 4, panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya, cara ngitungnya seperti itu. Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Jadi 4, panjangnya adalah 25, tambah lebarnya adalah 20, tambah tingginya adalah 15. Berarti ini adalah 4 dikali berapa? 25 ditambah 20 ditambah 15. Ini sama dengan 60. 4 kali 60 adalah 240. Ya. Ya, N banyaknya kubus yang bisa digunakan, maka panjang kawat yang tersisa ya adalah kita hitung dulu 750 ya, 750 dibagi 240 itu sisa berapa? Ini dapat berapa terus sisa berapa? Di sini kalau kita bagi 750 dikurangi 240. Nah, adalah 510. Ada 510 ya, 510. Jadi 750 ini adalah 510 dikali berapa? Maaf. Ini kok dikurangi ya? Salah. Ini salah saya. Dibagi harusnya 75 bagi 24 ya. Nah, 75 bagi 24, 75 bagi 24 dapat berapa? Dapat 3 ya, jadi dapat 3 sisa. Jadi di sini nanti 750 ini akan menjadi 240 dikali 3 ditambah berapa ini sisanya. Jadi 3 sisa berapa gitu loh ya. Ya, 240 kali 3 240 kali 3, 240 kali 3 ini adalah 720. Jadi 750 adalah 720 ditambah 30.
Jadi sisanya adalah 30 ya. Jadi menjadi 3 buah kubus ya, menjadi 3 buah kubus kok kubus balok ya, menjadi 3 buah kerangka balok, sisanya adalah 30. Nomor 35 sekarang. Sebuah bola dengan jari-jari 12 cm. Bola ya seperti ini, dengan jari-jarinya adalah ini putus-putus ya. Jari-jarinya R dari pusat sini ke sini, R-nya adalah 12 cm. R-nya 12 cm. Dimasukkan ke dalam sebuah tabung berisi air. Ya, di sini ada tabung ya yang berisi air. Nah, ini ada tabung ya yang berisi air. Nah, berisi air. Dengan jari-jari 48. Ya, jari-jari tabungnya adalah 48. 48 dibagi 2, 24. Oh, tabungnya besar berarti. Tabungnya lebih besar. Enggak mepet, saya gambar mepet di situ. Jadi tabungnya lebih besar daripada bolanya. Tinggi kenaikan airnya. Oke. Ya, tinggi kenaikan airnya berapa? Nah, seperti ini. Oke. Jadi volume bola ini akan menaikkan volume air. Volume air naik. Ya, volume air naik dalam tabung. Volume bola adalah 4/3 pi R-nya bola pangkat 3, sedangkan volume tabung yang air yang naik adalah luas alas ya kali tinggi. Luas alasnya tabung ini adalah pi R kuadrat, dengan R-nya adalah nanti 40 R-nya dengan jari-jari 48 ya. Ini 48 adalah jari-jari. Sedangkan bola jari-jarinya 12. Jadi luas alas adalah pi ya R tabung kuadrat kali tinggi. Tinggi ini yang akan kita hitung sama dengan 4/3 pi ya R bola pangkat 3. Yang bisa kita coret, Apa yang bisa kita coret? Tentu saja pi-nya bisa kita coret. Ya, pi-nya bisa kita coret. Nah, R tabung adalah 48. Jadi 48 dikali 48 ya, dikali tinggi tabung yang ingin kita hitung sama dengan 4/3 kali R bola. 12 kali 12 kali 12. 48 itu adalah 4 kali 12. Ini kalau dicoret ya, ini dapat 4. Ya, 4 kali 12 48. Ini kalau dicoret dengan ini dapat 4. Ya. Kemudian saya coret pakai warna lain. Ini 4-nya ini saya coret dengan 4-nya ini. Ya, 4-nya ini saya coret dengan ini dapat 3. 12 bagi 4 3. Lalu 3-nya saya coret. 3-nya saya coret. Habis. Jadi tingginya tinggal 1. Ya, 1 cm. Oke ya. Tinggal coret gitu aja. Ini juga sama ya, coret gitu aja. 38. Sebuah kaleng minyak tanpa tutup. Kaleng minyak tanpa tutup berbentuk tabung berdiameter, ini kaleng minyak tanpa tutup, berarti atasnya buka ya. Tanpa berbentuk tabung berdiameter 14 cm, berarti jari-jarinya adalah 7. Ya, jari-jarinya 7 dengan tinggi 34. Tingginya adalah 34. Luas permukaan kaleng tersebut tanpa tutup ya. Jadi kalau kita buka akan menjadi di bagian bawah aja. Ini adalah jari-jarinya 7. Nah, panjang dari sini ke sini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 pi R. Maka kita hitung keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran adalah 2 kali 22/7 kali R-nya adalah 7. Kalau kita coret dapat 44. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 44. Panjang dari sini ke sini adalah tingginya. Tingginya adalah 34. Ya, nah luasnya berapa kan kita hitung. Luas persegi ditambah luas total, ya, luas total adalah luas persegi tambah luas lingkaran. Ya, maka luas total adalah luas perseginya adalah 34 dikali 44 ditambah luas lingkaran adalah ya, luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Ya, luas dari lingkaran adalah pi
R kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7. 7-nya kita coret, maka 22 kali 7 ya. 22 kali 7 sama dengan 154. Ya. Jadi ini total semuanya adalah 154. 154 tambah ya atau biar rapi nggak usah dilingkar-lingkari gitu ya. Ini nanti adalah 154. Ya, 154. Nah, ini adalah 34 kali 44. Kita hitung. 34 kali 44. Ini sama dengan 1496. 1496. Ya, 1496 ditambah 154. Sama dengan 1650. 1650. 1650 berarti yang D. Ya, tanpa tutup. Jadi yang bawah saja yang kita hitung. D. Kita lanjutkan nomor 35. Tempat penampungan air berbentuk tabung. Ya, tempat penampungan air berbentuk tabung. Ya, saya gambar seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah putus-putus ya. Tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi 1,6 meter. Tinggi adalah 1,6 meter. Diameter 70 cm. Di sini berarti separuh dari 35 cm. Ya, kalau ini adalah 160 cm. Ya, tapi di sini dalam liter, nanti itu dalam desiliter, desimeter. Ya, jangan jadikan meter. Ini kita jadikan desimeter. Berarti 16 desimeter karena liter itu hubungannya dengan desi. Ya, berarti ini 3,5 desimeter. 3,5 desimeter. Oke. Volume air maksimal yang dapat ditampung, volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah pi R kuadrat kali tinggi. Pi-nya adalah 22/7. Ini adalah 3,5 kali 3,5 kali tingginya adalah 16. Ya. 7 dicoret dengan 3,5 adalah 0,5. 0,5 atau separuhnya. Ya, sekarang kita kalikan saja. 22 dikalikan 0,5 dikalikan 3,5 dikalikan 16 sama dengan 616. Oke. Atau sebenarnya ini 0,5 kali 22 11 ya. Jadi 11 kali 3,5 kali 16 boleh. 35 sekarang nomor 36. Nilai ulangan matematika beberapa siswa diperoleh data sebagai berikut. Median dari data, median itu nilai tengah. Ya, 5 kita coret, kita tulis 5. Di sini 5 kita coret, kita tulis 5, kita urutkan. Kemudian 6-nya ada 3, 1 2 3. Berarti 1 2 3 biar nggak lupa. Terus 7-nya ada 4 ya. 4. 1 2 3 4. Ada 4. Terus kemudian 7-nya ada 1 2 3. 7-nya ada 3. Berarti ada 7, ada 7, ada 7. Terus kemudian 8-nya ada 1 2. 8 8. Ya. 8-nya ada 2, terus 9-nya ada 2. 9-nya ada 2. Ini saya sinikan sedikit biar 9-nya ada 2. Di sini 9 kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5
3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas ya, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, data nomor 7 ini pasti tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah 7. Oke, median adalah nilai yang di tengah-tengah. Kalau ganjil enak. Kemudian nomor 37, nilai rata-rata matematika 7 orang. Jadi rata-rata dari 7 orang adalah 65. Ya. Dan ketika masuk satu orang yang mengikuti ulangan susulan, nilai rata-ratanya 67. Berarti rata-rata dari 8 orang adalah 67.
Ya, nilai anak yang terakhir susulan adalah jadi nilai rata-rata dari 8 anak adalah 7 anak kali rata-rata dari 7 anak ditambah nilai anak tersebut ditambah dibagi 8 ini harus sama dengan 67. 67. Ya, rata-rata 7 anak adalah 65. Jadi 65 dikali 7. 65 dikali 7. 65 dikali 7. Ini sama dengan 455. 455 ditambah A ini sama dengan 8 kali 67. 8 kali 67. 8 kali 67 sama dengan 536. 536. Maka A-nya sama dengan 536 dikurangi 455. Dikurangi 455 sama dengan 81. Jadi anak tersebut dapat 81. Sekarang nomor 38. Perhatikan diagram tentang 4 pelajaran yang disukai sekelompok siswa berikut ini. Jika banyak siswa keseluruhannya adalah 108 orang keseluruhan, maka banyak siswa yang suka IPS di sini dalam apa? Dalam derajat. Di sini adalah 90 derajat, di sini 135, di sini 65, IPS belum tahu. Jadi sudut anak yang IPS adalah 360 dikurangi 135 dikurangi 65 dikurangi 90 ya 1 2 3 ya. Jadi saya pakai kalkulator biar cepat. 360 dikurangi 135 dikurangi 65 dikurangi 90 sama dengan 170. Jadi sudutnya adalah 170 ya. 170. Sekali lagi akan saya kurangi. Saya khawatir kalau tidak teliti. 360 dikurangi 135 dikurangi 90 dikurangi 65 sama dengan 70. Nah, 70 ya. 70. Kok besar sekali 170. 70 ini ya, 70. Nah, sekarang maka banyak siswa IPS. IPS ya, siswa IPS adalah 70 dibagi 360 dikali 108. Cara yang hitungnya seperti itu, di sini dicoret berarti 108, 70 kali 108 ya dibagi 360. Sama dengan 21. Ya, 21 orang. Lanjut, soal nomor berapa ini? 38 39 berarti ini. 39. Perhatikan diagram tentang daya tampung sekolah dan peluang diterima ya, peluang diterima di 4 sekolah. Daya tampung sekolah dan peluang diterima dari 4 sekolah pendaftarnya. Ini peluang diterima ini 15%, 30%, 20%, banyak sih pendaftar. Jika daya tampung sekolah adalah 450 siswa, daya tampung adalah 420. Ini kayak frekuensi harapannya ya, ini adalah frekuensi harapan ya dari peluang ya. Jika daya tampung sekolah adalah 420, daya tampung peluangnya kayak frekuensi harapannya itu berarti banyak siswa yang diterima di sekolah A ada 65. Tinggal ngalikan. Jadi ini adalah N-nya. Ini adalah N-nya, kita kayaknya frekuensi harapan gitu. Jadi untuk yang A, coba untuk yang A. Jadi frekuensi harapan untuk banyak pendaftar peluangnya 15, 400 kali 15, 400 dikali 15. 15 per 100 ya, 15%. Ini kalau dicoret 4 kali 5 20, 0 nyimpen 2, 4 kali 1 4. 4 tambah 2 20. Sebentar. 4 kali 5, 4 kali 15 60. Kok 20? 60, 65, salah. Banyak siswa yang diterima sekolah B, yang B. Jadi frekuensi harapannya kayak 30% dari 700. Berarti adalah 700 kali 30 per 100. Akan menjadi 21.
21. Banyak siswa yang diterima di sekolah B ada 30%. 210. 210 kok 21. Makanya kok aneh. Iya, 210. Salah, banyak siswa yang diterima. Nomor C. Frekuensi harapannya adalah 84. Berapa? 620. 600 kali 20 per 100, ini dicoret 120. Salah juga. Banyak siswa yang diterima sekolah C ada 84, harusnya 120. C 600 kan. 600 kali 20%. Yang D mungkin. Yang D, banyak siswa yang diterima di sekolah D adalah 150. Frekuensi harapan sampai dengan D-nya berapa? 35. 35 per 100 ya, dikali 800. 800 35 kali 8. 35 kali 8. 35 kali 8. 280. Loh, kok enggak ada jawabannya? Yang C 84. Enggak tahu kenapa. Banyak pendaftar peluang. Jika daya tampung sekolah adalah 240 siswa. Sebentar. Daya tampung sekolah. Banyak siswa yang diterima di sekolah adalah banyak siswa. Jika daya tampung sekolah tersebut adalah 240 siswa, maka pernyataan berikut yang benar. Banyak pendaftarnya 800. Peluang diterima 35%. Jadi dari 800 kali banyaknya peluang, harusnya gitu kan? Kan ada ya. Ini apa yang dimaksud? Perhatikan tentang daya tampung sekolah. Perhatikan diagram tentang daya tampung sekolah dan peluang diterima di 4 sekolah pendaftarnya. Jika daya tampung sekolah tersebut adalah 420, ini 420 untuk semuanya apa? Perhatikan diagram tentang daya tampung sebuah sekolah dan peluang diterima di 4 sekolah pendaftarnya. Dan peluang diterima dari 4 sekolah pendaftarnya. Jika daya tampung sekolah tersebut ada 240 siswa, peluang diterimanya sekian. Banyak siswa yang diterima di sekolah A adalah ya banyaknya pendaftar kali ini persentase harusnya. Harusnya gitu. Logika saya gitu. Kalau peluang masuknya sekian, daftarnya sekian, yang diterima ya 15% kali 400 harusnya gitu. Tapi kok enggak ada? Saya nggak tahu kenapa enggak ada. Ini 60, 4 kali 5, 7 kali 210. Ini 15%, 30%, 20%, dan 35. 35 kali 800 kan. Nah ini saya enggak paham apa yang dimaksud. Banyak siswa yang diterima di sekolah D adalah 150. Saya enggak paham, 4 sekolah ini keseluruhan atau ini daya tampungnya 240 gitu. Ya. Perhatikan diagram tentang daya tampung sekolah dan peluang diterima. Banyak pendaftar, ini bukan daya tampung ya. Peluang diterima sekian. Perhatikan diagram daya tampung sekolah dan peluang. Ini mungkin harusnya daya tampung ini. Daya tampung ini. Saya nggak paham nomor 39 ini. Ya, jadi saya skip saja dulu 39. Perhatikan daya tampung sekolah dan peluang diterima. Kalau bayangan saya kalau ini adalah
peluangnya, dan ini yang daftar, yang diterima ya 400 sekali peluang masuknya itu sengerti saya. Jadi kayak hitung frekuensi harapan, tapi kok yang diterima sedikit ya, saya nggak ngerti ya. Coba kalau ada yang guru-guru mungkin ya yang melihat video ini yang punya ide silakan komen. Oke, nomor 40 sekarang. Pada pelambungan dua buah dadu sejenis, peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau 11. Dadu 7 atau 11. Jadi ini adalah dadu 1, ini dadu 2. Jadi dadu ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti ini skemanya. Ya, saya lebih suka ngerjakan seperti ini ya. Agak boros tempat sedikit tapi efektif. Ya. Berjumlah 7. 7 itu bisa 5 tambah 2, bisa 6 tambah 1. Nah, ini semuanya pasti dicentang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus atau berarti dua-duanya 11. 11 bisa 6 tambah 5 atau 5 tambah 6. Totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NA-nya adalah 8, NS-nya adalah 36. Maka peluang adalah NA per NS ya. Peluang sama dengan NA per NS. Ya, sama dengan NA-nya ini 8, maka peluangnya adalah 8. Peluang 8 per 36 sama-sama dibagi 4 dapat 2, 9, 2 per 9. Ini benar. Oke, ada satu soal yang saya tidak paham apa yang banyak siswa yang diterima sekolah A adalah mungkin ya ini adalah gitu. Jika ada lambung sekolah tersebut, oke, saya tidak memahami yang dimaksud oleh penanya apa, mohon maaf. Ini adalah 40 soal sudah kita bahas, masih kurang 1 ya. Ya, saya nunggu komen dari mungkin yang punya ide. Thank you for watching. Semoga sukses ya. Semoga ini bisa membuat kalian lebih siap menghadapi UN. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.